Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Finarti dengan nomor NPM 2021020030. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang terhormat kepada Bapak Hervinio Kipradikta MHI selaku dosen pengampu di mata kuliah Filsafat Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai adanya pembaharuan hukum Islam dan juga tujuannya. Yang dimana pembaharuan hukum Islam itu berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan juga perkembangan baru yang ditimbulkan oleh adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi modern. Baik yang menetapkan ketentuan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan hukum lama yang tidak sesuai dengan adanya keadaan dan juga kemaslahatan manusia pada masa sekarang. Yang dimana yang dimaksud dengan hukum di sini adalah suatu ketentuan hukum Islam yang merupakan hasil dari ijtihad para ulama. Nah, hasil dari ijtihad para ulama di sini, yang dimaksud dengan ijtihad di sini adalah salah satu wacana dalam pembaharuan. Jadi secara terminologi, ijtihad itu adalah pengarahan seluruh kemampuan dalam usaha mencari hukum syariat. Adapun pembaharuan hukum Islam yang dapat dilakukan dengan usaha-usaha pengtahqiqan. Dengan adanya usaha ini akan terlihat suatu keaslian dan juga kemurnian ajaran Islam. Nah, sedangkan dengan gerakan mendobrak taklid dan suatu menghidupkan kembali adanya ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam, dan ini disebut dengan gerakan pembaharuan hukum Islam. Nah, sebab adanya gerakan ini itu untuk menetapkan suatu ketentuan hukum yang mampu menjawab adanya persoalan dan juga perkembangan baru terhadap iptek modern atau ilmu pengetahuan dan juga teknologi modern. Nah, di mana untuk menetapkan atau mengetahui suatu permasalahan dan juga perkembangan baru ini mengandung dua unsur. Yang pertama, menetapkan suatu hukum terhadap hukum baru itu yang tidak ditetapkan adanya suatu ketentuan hukum tersebut. Dan yang kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya. Dan untuk tujuan dari pembaharuan hukum tersebut, di mana pembaharuan itu merupakan suatu keharusan dan bukan suatu kewajiban yang mutlak. Dan di sini pembaharuan di sini berarti berpikir atau bekerja menurut fitrah dan juga sunatullah yang hak. Jadi sejak awal hukum Islam di sini tuh tidak memiliki tujuan yang lain kecuali untuk kemaslahatan dan juga keadilan bagi manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.